Halo semuanya, pernah kepikiran nggak? Siapa sih nenek moyang paling awal yang pernah jalan-jalan di Nusantara? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal buka lagi sebuah kasus lama yang seru banget dari dunia paleontologi. Kita bakal melacak jejak dari manusia purba tertua dan paling primitif yang pernah hidup di bumi Nusantara. Bersiaplah, karena kita bakal mundur ke jutaan tahun yang lalu, mengurai misteri dari kepingan-kepingan tulang masa praaksara. Oke, langsung aja kita mulai investigasinya. Kita bakal bahas mulai dari penemuan fosilnya di Sangiran, arti nama Meganthropus yang agak ribet ini, ciri fisik sang raksasa, gimana cara mereka bertahan hidup di zaman Pleistosen, sampai perdebatan seru soal status evolusi mereka. Bagian pertama, penemuan fosil di Sangiran. Kayak investigasi pada umumnya, kita mulai dari tempat kejadian perkara. TKP kita kali ini ada di Lembah Sungai Bengawan Solo, yang ternyata adalah situs prasejarah yang super penting di dunia. Balik ke dekade 1930-an, ada seorang ahli paleontologi namanya G.H.R. von Koenigswald yang nyusurin wilayah ini. Coba bayangin dedikasinya ya, jauh sebelum ada teknologi canggih atau pemindai digital, dia itu murni ngegali tanah pakai tangan, nyari sisa-sisa kehidupan yang udah membatu selama jutaan tahun. Dan tebak, kerja kerasnya nggak sia-sia. Dari balik tebalnya lumpur Sangiran, petunjuk krusial akhirnya muncul. Tapi ini bukan kerangka utuh ya. Yang dia temuin itu rahang bawah atau mandibula yang ukurannya masif banget, plus beberapa kepingan tengkorak. Buat para ilmuwan, tulang-tulang raksasa ini tuh ibarat potongan pertama dari sebuah teka-teki yang bakal ngubah sejarah. Lanjut ke bagian kedua, mengungkap arti nama Meganthropus. Sekarang kita bahas namanya. Nama ilmiah tuh kadang emang kedengeran ribet banget ya. Tapi sebenarnya ini tuh kayak profil deskriptif dari tersangka kita. Mari kita bedah satu-satu. Mega itu artinya besar. Anthropus artinya manusia. Terus paleo itu bermakna kuno. Dan Javanicus, merujuk ke asal-usulnya yaitu dari Jawa. Jadi kalau digabungin, Meganthropus Paleo-Javanicus itu secara harfiah artinya manusia purba besar tertua dari Jawa. Keren kan? Ini bukan cuma sekedar nama loh, tapi langsung ngasih kita kesimpulan penting. Ukurannya raksasa, usianya luar biasa tua, dan mereka ini penduduk asli Nusantara. Masuk ke bagian ketiga, ciri fisik sang raksasa. Nah, pertanyaannya sekarang, bentuk fisik mereka tuh kayak gimana sih waktu lagi ngejelajah Nusantara zaman dulu? Kalau dilihat dari fosilnya, mereka ini badannya benar-benar kekar, dan kelihatannya masih sangat primitif. Coba perhatiin wajahnya, tulang bipinya tebel banget, rahangnya super masif, giginya besar-besar, dan yang agak aneh, mereka ini nggak punya dagu sama sekali. Struktur wajah yang masih mirip kera ini sebenarnya emang dirancang khusus buat satu hal utama, yaitu mengunyah makanan dengan tenaga ekstra kuat. Tapi disinilah letak hal yang paling menarik. Ada semacam kontradiksi evolusioner. Biarpun mereka udah bisa jalan tegak dan punya fisik ala binaragawan purba, volume otak Meganthropus ini ternyata jauh lebih kecil kalau dibandingin sama manusia purba generasi setelahnya, kayak Homo erectus. Kapasitas kognitif mereka tuh masih di tahap yang sangat awal. Intinya, perkembangan otot dan fisik mereka jauh lebih ngebut dibandingin perkembangan otaknya. Bagian keempat, bertahan hidup di zaman Pleistosen. Punya fisik kayak otot kawat tulang besi itu sebenarnya bukan tanpa alasan. Mereka ini hidup di zaman Pleistosen awal, dan jujur aja dunia saat itu sama sekali nggak ramah. Perubahan iklim bisa terjadi dengan drastis, kondisi landscape bumi masih bergejolak, dan mereka harus survive setiap harinya menghindari incaran predator mematikan. Semuanya itu dilakuin tanpa bantuan teknologi canggih. Nah, ini dia potongan puzzle yang ngejawab kenapa rahang mereka bisa sekuat mesin penghancur. Mereka itu hidup nomaden, terus berpindah, murni ngumpulin makanan dari alam. Belum kenal api atau alat pemotong. Terus, menu makan harian mereka apa dong? Tumbuhan bertekstur keras, umbi-umbian mentah, biji-bijian, dan sesekali daging mentah. Coba deh kamu bayangin, tiap hari ngunyah umbi kayu mentah. Nggak heran kan kalau fisiologi mereka berevolusi jadi punya rahang luar biasa kuat. Kita masuk ke bagian kelima, perdebatan status evolusi. Ternyata ya, fosil dari Sangiran ini bikin dunia sains agak terbelah. Di satu sisi, ada kubu ilmuwan yang yakin banget kalau Meganthropus ini adalah spesies purba yang berdiri sendiri. Tapi, di sisi lain, ada kubu yang berpendapat mereka ini cuma variasi genetik, alias individu berukuran ekstra besar, dari kelompok Homo erectus tahap awal. Perdebatan sengit kayak gini nih yang bikin ilmu prasejarah itu selalu dinamis dan nggak pernah ngebosenin. Tapi tenang aja, biarpun para ahli masih pada debat soal status taksonominya, ada satu hal yang udah jadi kesepakatan mutlak dalam sejarah kita.
Mekanthropus tetap memegang tahta sebagai manusia purba paling tua dan paling primitif di Indonesia. Merekalah pionir sejati, bukti paling awal dari makhluk berjalan tegak yang pernah mendiami dan menetap di Kepulauan Nusantara. Jadi, di mana posisi pasti sang raksasa ini di pohon silsilah keluarga besar kita? Rahang dan Tengkorak dari Bengawan Solo udah ngasih kita sedikit bocoran soal kehidupan perintis berotot kuat yang bertahan di belantara Pleistosen. Tapi, buku sejarah evolusi kita nyatanya belum tamat ditulis. Selama masih ada lapisan tanah purba yang belum tergali, rahasia leluhur kita bakal terus ngasih kejutan. Kira-kira rahasia apa lagi ya yang bakal terungkap dari dalam tanah Nusantara? Terima kasih udah ngikutin sesi pembahasan kali ini. Tetap kritis, teruslah penasaran, dan sampai jumpa.